hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin ma'asyiral muslimin, Alangkah indah, mari sama-sama kita dengarkan uraian hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kesediaannya kepada Bapak Al-Ustaz Al-Mukarram Haji Inayatullah SPDI. Kepada Bapak kami persilahkan. jejak langkahmu, ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim wa ya fattah iftah lana futuhal arifin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Batanghari, dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Bapak Haji Amir Hasbi. Yang saya hormati mewakili Bapak Camat, Bapak Lurah beserta seluruh perangkatnya. Yang saya muliakan para orang-orang tua saya, para kiai, para ustadz, ustazah, para pegawai syarak, pemangku adat, ketua panitia dan seluruh anggotanya peringatan Hari Besar Islam malam ini, pengurus masjid Jamiatul Islamiyah, bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang ada di dalam masjid, di luar, di kanan masjid, bahkan yang agak jauh di depan rumah warga sambil nonton layar tancap kayaknya. Yang semuanya saya doakan mudah-mudahan yang hadir ini selalu sehat walafiat, dipanjangkan Allah umurnya, diberkahi rezekinya, disoleh anak-anaknya, dan dibahagiakan keluarganya. Yang banyak hutang mudah-mudahan cepat lunas hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur di malam ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan saya untuk bisa bersilaturahim dengan ibu bapak saya yang ada di Kelurahan Teratai dan sekitarnya. Tentunya hal ini kebanggaan tersendiri buat saya. Kalau lihat bapak ibu yang hadir, hilang rasa capek saya. Saya malam ini ibu, malam yang ke-24, karena saya Isra Mi'raj mulai dari tanggal 3 bulan Rajab, sekarang sudah tanggal 1 Sya'ban. Jadi sudah jalan lebih kurang 26 atau 27 harinya. Saya dari tanggal 3 kemarin sampai tanggal 7 ada di Kabupaten Tebo, keliling dengan Pak Wakil Bupati di sana, dengan Pak Bupati. Tadi malam saya pulang jam subuh baru sampai ke rumah. Terpaksa saya pulang malam tadi karena tadi pagi saya menyampaikan tausiah pernikahan keluarga Wali Kota Lubuk Linggau. Jam 1 selesai, jam setengah 2 saya sudah berangkat. Untungnya istri saya agak ikhlas saya datang berangkat malam ini, karena seminggu ditinggalkan. Tapi syukur alhamdulillah ketika melihat bapak ibu saya yang hadir ini, rasa capek saya hilang. Dan insya Allah 3 malam lagi saya baru pulang lagi, karena besok melanjutkannya ada di Betung Timur
kemudian di Penampalan, balik ke Tebo lagi, kemudian ada 1 hari di Kabupaten Merangin. Habis dari situ Pak staf ahli, tanggal 12 ke atas sampai tanggal 15 saya di Sumatera Selatan di Palembang, 15-16 saya di Jambi. Kemudian ada 1 hari nanti saya di DPRD, datang hari kalau tidak salah tanggal 16. Terakhir tanggal 30-31 saya di Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. 6 hari menjelang bulan suci Ramadan. 1 hari saya berbuka bersama istri, lang-ilang lagi. 3 hari menjelang Idul Fitri baru bisa berbuka lagi bersama istri. Jadi cuman sahur terus ibu, insya Allah buka beda. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kesempatan ini kenapa saya sampaikan demikian? Karena saya ingin Bapak Ibu mendoakan saya. Karena yang dianjurkan Nabi, aksiru minan nas bidu'ail khair, fa innakum latafham min ayu fahim yuqbal. Kalau ada hajat baik, kata Nabi, ajak orang lain berdoa. Sebab kamu tidak tahu yang kau minta doa itu ada hati dan ucapannya lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut berita sampai ke Linggau, Kelurahan Teratairi doanya kabulnya. Jangankan yang rajin ke masjid, yang tak ke masjid-masjid itu masih kabul doanya. Maka saya nak minta doa kamu di situ. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, karena saya baru pertama kali datang ke Kelurahan Terata ini, kalau nak kenalan saya kira udah usah lagi bu ya. Karena kita ini malam. Yang saya penting nian malam ini, kalau bapak ibu mengundang ceramah di luar Batanghari, khususnya di Kelurahan Terata ini, ceramahnya itu biasanya berapa jam? Kalau ngundang penceramah di luar Batanghari, datang ke Siko. Nah, berapa jam biasanya bu? Kita berunding, jangan sampai saya panjang kepanjangan, pendek kependekan ceramah kok. Jadi kalau pas rundingannya berarti saya balik tidak salah. Jadi sekarang lah jam 9. Jadi berhenti ceramah kok jam berapa? Apa? Jam 2. Ah, enak munu kamu tuh. Jadi ceramah kok sampai jam 2 betul? Dah ibu tolong saya, bapak nak jam 2, ibu jam berapa? Jam 12 ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau sampai jam 12, jam 1, jam 2, maaf nian, tunggulah kamu di siko, aku nak beli. Kalau lah sampai jam sekian tuh aku nak telap lagi Ibu. Aku ingat pesan guru saya baik, kata guru saya Inaya, nak nengok orang sudah bosan dengar ceramahmu, lihatlah cara duduknya. Kapanlah berubah 3 kali berhentilah. Nah saya nih lihat Pak Lurah ini lah 2 kali berubah, nggak usah ulang lagi. Kapan lagi nyiksa Pak Lurah ini? Kalau Pak staf ahli aku tak berani, Lurah aku dah hale. Karena berhenti kami kan. Bapak Ibu saudara-saudara, kesempatan ini saya mohon izin kepada para kiai, para ustadz, guru-guru saya. Ini banyak guru saya, orang-orang tua saya hadir. Kalau nanti apa yang saya sampaikan malam ini tidak berkenaan secara keseluruhan tentang Isra Mi'raj ini Ibu. Karena sesungguhnya menurut saya hal yang terpenting bagaimana kita bisa mengambil nilai-nilai Isra Mi'raj ini, mungkin bisa kita sesuaikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan mungkin kita sama-sama mengetahui bahwa betapa penting perjalanan Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama Bapak Ibu, bahwa Isra Mi'raj itu salah satu dari mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut dengan mukjizat? Karena satu peristiwa ini adalah sangat luar biasa. Bahkan kalau kata orang sekarang tidak irasional, tidak masuk akal. Karena di zaman itu Nabi belum ada mobil, belum ada jet, Apollo, pesawat terbang seperti yang kita rasakan sekarang. Biasanya kalau dari Jambi ke Jakarta ditempuh 20 jam, sekarang cuma hanya 55 menit sampai 1 jam. Tapi di zaman Nabi tidak ada apa-apa.
Kendaraan yang cepat waktu itu adalah cuma hanya kuda sama onta. Maka sebagian orang bilang di Linggau sana ibu ngomong dengan saya, benar Ustadz, Isra Mi'raj itu tidak masuk akal. Ngapo gitu naknya Yonian? Saya tinggal jawab lagi ibu, Pak, Isra Mi'raj itu bukan tidak masuk akal. Akal kita yang tidak sampai ke situ. Kalau nak dimasukkan ke akal, tidak telap akal kita bu. Akal kita ini paling besar simpanannya kalau diumpama HP cuman setengah giga. Apalagi akal kita batang hari sama dengan saya setengah giga. Kalah dengan HP Samsung 32 giga tanpa memori. Kita nih memori lado giganya cuman setengah giga. Apa Ustadz cirinya orang yang akal cuma setengah giga? Mudah stres. Ini gara-gara karet macet nih banyak stres tuh. Nyala aku lu gilir. Karet murah, pasar sepi. Ya deh pak. Ngapa pasar sepi pak? Yang isi pasar wong dusun, yang motong karet tuh. Maka pedagang-pedagang banyak nguap di dagangannya. Kenapa ibu? Orang kalau mau belanja ke pasar mesti harus ada uang 500 ke atas. 100.000 belanja ke pasar dengan tetangga beda cukup 100.000. Karena gara-gara karet. Itu be mulai tuh sambil nguap apa segitu nguap. Oh ya Allah, aku lagi sepi ya Allah. Mati macam kolah. Tinggal Tuhan yang nengok apa so kau. Akhirnya pak cakap kalau gilir tuh nyala orang deh, nyala bupati lah, nyala gubernur lah, ujung-ujungnya bu apa kata ibu, nyesal nian ku milih Jokowi. Harapan kok kalau Jokowi presiden karet naik, kalau lewat dari SBY bekasnya tak kacau tuh dia kok. Oh ibu, bukan gara-gara Pak Jokowi karet kok. Karet ini gara-gara dunia pak. Pak Jokowi itulah capek ngurus negeri ini. Tengok badannya udah kurus kering. Iyo, kamu jangan ngato paman saya tuh. Paman saya Jokowi itu bu. Bapaknya dengan bapak saya ya, dak sebapak lain mak. Bingung ibu tuh apa dak sebapak lain mak. Pikirati ai tirian ustaznya. Dak sebapak lain mak tuh bu, dak ada hubungan. Hal yang kecil-kecil kadang bu, kita mudah stres. Mati lampu terus, stres. Mulai nyala bupati, nyala PLN, ada yang nulis apa buat di status di DP HP-nya tuh, ada yang kayak petinju nenju merek PLN, ada yang kayak brimob, di belakangnya ada cewek, mau nembak apa bang? Nembak ong PLN, ngapa mati lampu, dimati terus lampu ini. Itu biasa. Itu lebih bikin stres tuh. Nak mikir Isra Mi'raj nak terapa. Maka Isra Mi'raj dah masuk akal, bukan makanan akal. Memang kadang-kadang pak kita nih agama sering diakal-akali. Walaupun Islam tuh masuk akal, agama Islam masuk akal, tapi tidak bisa diakal-akali. Mana nanya orang ngakal-ngakalin apa? Mungkin saya mau diteratai. Kalau diteratai ini kalau ada orang meninggal, tahlilan nggak pak? Ibu ya? Hari pertama sampai hari ke-7 kan? Udah tuh ngirim Fatihah, ada istilah ngirim Fatihah. Nah ada orang ngakal-ngakali. Kau saya nanya di Linggau, bukan di petang hari nanya saya. Ini nanya yang aneh-aneh. Ku nyawab aneh-aneh pula. Pula nak pakai ilmu agama nih nyawabnya. Tanyaannya, ku saya nanya, kalau kita ngirim SMS supaya sampai SMS tuh yang dikirim tuh harus ada HP. Kita harus ada HP. Kita harus ada pulsa. Di sebelah yang tempat kita ngirim setidaknya ada jigit pulsa. Sudah tuh ada sinyal Ustaz. Ada HP, sama-sama ada HP, ada pulsa, ada sinyal. Kalau tiga kok tidak sampai SMS tak. Nah kita ngirim Fatihah tuh siapa yang tukang sampai? Benar nih kan bingung, bingung pala. Tukang sampainya siapa? Sudah tuh barang yang dikirim kok sampai apa tidak tahu beritanya tuh. Nah kedua dia pak bukan nanya masalah agama, dia ngetes baik. Maka dia nanya tuh cuman setengah bodoh nanya. Karena dia nanya setengah bodoh, aku jawab setengah pintar. Tidak perlu nak pintar nian jawabnya. Apa jawaban saya pak? Kalau kawan tidak percaya tahlilan dengan Fatihah tidak sampai kepada mayit yang mati, besok kawan mati.
Besok bapak mati, aku tahlilkan, ku yasinkan kamu, ku fatihah hari pertama sampai hari 40. Biar lawang batas 7 hari aku sampai 40. Fatihah ke kawan. Kapan ndak sampai, kawan balik juga. Bingung dia. Artinya nanggung, ada pusat nanya. Dia nanya macam tu, ku jawab macam tu lah. Kalau nak dijawab nian pening pala pak. Saya pak jiku datuk saya telah 20 tahun saya kirim fatihah. Tak balik-balik. Berarti sampai barang tu. Ibu kalau anak kuliah di Jambi, ngirim pertama dah sampai. Lah dikirim tu. Dah sampai. Mulai tu. Malah dikirim belum. Lah sudah anak, belum sampai. Mana dia tahu? Yalah. Kirim 2 kali dah sampai pula. Abang kamu tu. Ketiga kali balik dia. Balik anak ibu tu. Nah sama lah datuk saya lah 20 tahun dikirim. Tak balik-balik. Itu sampai barang tu. Macam tu lah cara nyawabnya pak. Kalau dia nanya-nanya macam tu ya. Ngecik balak Jadi langsung nembak jawaban tu. Ada pak, minta maaf. Bukanlah sampai ke situ. Isra Mi'raj haram bid'ah. Nuzul Quran haram bid'ah. Pukul beduk bid'ah. Tahlilan bid'ah. Maulid Nabi Isra Mi'raj bid'ah, 1 Muharram bid'ah. Malah kebanyak bid'ah aku juga. Ujung-ujungnya nanya, Ustaz, mana pendapat kawan? Isra Mi'raj dengan Maulid Nabi. Saya tanya, ada dasar tak Rasulullah melarang kita Isra Mi'raj dalam Quran, dalam hadis? Ada tak kira-kira? Tak ada apa Ustaz? Jadi dasar kamu melarang Isra Mi'raj itu apa? Bid'ah Ustaz, tidak ada di zaman Rasulullah. Itulah cuma dasar kawan. Benar Pak Ustaz. Baik. Maaf Bapak juga, jangankan Isra Mi'raj, muka kawan tu nian bid'ah. Lah ngapo ngatu muka sebid'ah? Karena muka Bapak tidak ada di zaman Rasulullah. Kau muka bid'ah kalau kau. Yang tak bid'ah tu Bu, asis apa staf ahli, tak bid'ah ada zaman Rasulullah tu. Lurah tak bid'ah ada. Kalau saya bid'ah saya. Kalau duluan masuk neraka gara-gara wajah, aku duluan diteratain masuk neraka. Karena aku paling buruk dari jiko. Jadi Bapak kadang-kadang persoalan agama orang diakal-akali, tidak bisa. Kalau urusan ngirim fatihah sampai enggak sampai, itu urusan Allah kok. Sesuatu hal yang baik. Nah yang dicerna al-khilafiyah ini membuat kita terpecah belah. Saya sependapat kata Pak Staf Ahli, kita harus bersatu, kompak, bersaudara. Karena tanpa itu Islam tidak akan bisa jaya. Bahkan termasuk Kabupaten Batanghari takkan bisa jaya, bisa maju lebih kabupaten lain kalau kita tidak bersatu. Insya Allah. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, artinya ada 1 atau sampai 2 pelajaran Isra Mi'raj perlu sampaikan Pak, yang mungkin berkenaan dengan yang ada sekarang. Saya buat yang ala modern bela. Kita buat cara baru lah Isra Mi'raj. Ayat yang dibacakan oleh Adinda santri dari pondok pesantren Zulhijjah luar biasa. Suara beliau cukup merdu. Dan saya yakin, saya Pak tahu benar kualitas suara-suara itu kalau dibimbing beliau ini, saya yakin. Maka adik-adik saya minta belajar rajin, jangan mudah puas. Saya kira kalau ini diasah terus, ini bisa ada cikal bakal jadi kori andalan di Kabupaten Batanghari. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Saya bahas ayat ini saja Pak dulu. Jadi kalau ada waktu nanti kita tambah-tambah ayat lain. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di waktu malam. Alladzi barakna haula. Rupanya Pak ada kaitan yang tidak masuk akal dengan alladzi barakna haula. Bapak Ibu, dari segi akal kita tidak bisa mencapai itu. Karena Nabi Pak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jauh jaraknya. Orang dulu kalau mau berangkat naik onta sama kuda itu 1 bulan lebih. Kalau naik pesawat 1 jam 15 menit. Jalan kaki aku kira udah sampai, apalagi banyak mampir. Tapi Nabi Bu berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke langit pertama terus sampai ke 7,
ke Sidratil Muntaha dan ke Mustawa. Banyak riwayat yang diketahui Bapak Ibu. Langit ketujuh ke Sidratil Muntaha itu jaraknya sama dengan langit pertama sampai ketujuh. Sidratil Muntaha dan ke Mustawa dikali 7 kali lipat lagi. Nabi berangkat pulang tidak habis waktu 1 malam. Lailan di samat asrabi abdihi lailan itu sebagian malam, artinya tidak habis 1 malam. Tidak masuk akal. Tapi Pak, sesuatu yang tidak masuk akal ini, saya yakin yang datangi kok 100% meyakini bahwa Nabi bukan berangkat ruhnya, tapi langsung jasad Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa Pak? Karena Nabi bukan berangkat sendiri, karena diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Bapak Ibu, kenapa Nabi bisa sedemikian rupa tanpa ada masalah dalam perjalanan beliau yang di luar jangkauan manusia, akal manusia? Cuman satu Pak, dijelaskan Allah, alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekelilingnya. Jadi Pak Bu, kita hidup banyak yang tidak masuk akal. Mulai dari harapan, cita-cita, keinginan, doa-doa kita. Kadang banyak yang kita doakan. Kadang pikiran kita, apa ya Allah ngabulkan doaku ndak ku nih. Ada orang ibu susah hidupnya, makan aja susah. Apa cita-citanya? Ya Allah, kapanlah kesempatan aku naik haji? Kalau pas dia ngantar orang haji. Silakan. Waktu pas kesempatan ikut mobil Pak staf ahli, mobil dinas tuh, kalau Pak staf ahli tidak ada doa, yang mikut tuh berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kapanlah nanti aku berkesempatan, misalnya dia pegawai cuma 3A, sekarang kan Bapak kelempat albi selon sekian ke, ya Allah kebetulan ikut Pak asisten apa Pak staf ahli, pasti ada doanya, ya Allah ada dak takdir saya nanti pas jadi pula staf ahli. Saya ibu sering ikut mobil bupati tidak doanya, ya Allah terima kasih, kapanlah nanti aku tetap di Ziko selamat. Dah besok saya lah doa, ya Allah gilirkan aku bisa kesempatan untuk duduk nian sebagai bupati, kata saya. Kalau tidak ada sempat, ya Allah anak-anakku jadilah, ya Allah. Padahal belum tidak masuk akal. Tapi orang ngomong tidak masuk akal. Kalau Allah tidak ada yang tidak masuk akal Pak. Ya Bu, hari ini Ibu susah kita nak naik haji, siapa tahu tahun depan ada jalan yang diberikan Allah. Hari ini Pak kita pegawai biasa, siapa tahu nanti untuk yang akan datang jadi sekda, tidak ada yang tahu. Hari ini beliau-beliau ini jadi santri, mereka tidak tahu jadi apa ke depan. Siapa nyangka kalau HBA mantan pesantren jadi gubernur? Tidak ada yang nyangka. Tapi kenapa Pak sesuatu yang tidak masuk akal akan dibuktikan Allah? Tinggal syarat tak banyak Pak. Alladzi barakna haulah, berkahi sekeliling kita ini supaya apa yang dicapai terjadi. Nah saya Pak ada satu pembuktian nih. Teman saya di Singkut sana naik haji 4 tahun yang lalu Pak. Dia seorang ustadz, kiai juga, pimpinan pesantren. Pas dia naik haji Bu, ketemu dengan ibu-ibu yang kesasar lah 2 hari. Rupanya orang Indonesia, karena di situ ibu enak nyirinya orang Indonesia tuh. Orang Indonesia tuh Pak seragam. Yang agak beda dikit tuh ya orang Irian Jaya, itu agak beda dikit tuh. Itu bukan beda-beda apa bukan, memang beda nian ininya, potongannya tuh, menati sama. Tapi lain tuh Pak, beda nian Indonesia tuh dengan orang Turki, orang Iran misalnya ya, apalagi dengan orang Afrika, jauh nian bedanya. Saya kalau duduk dekat orang Afrika tuh sujud syukur terus aku. Karena aku tengok ku nian ibu dari atas sampai ke bawah aja. Mungkin dia tuan ini juga nengok dia. Ku tengok dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dalam hati ku cacam, dah ada yang putih dah tu. Dari atas sampai ke bawah. Kapan ku ngato macam tu ni tertawa ibu tengok putih lagi. Oi ko yang putih ku cuma gigi baik. Dalam hati saya alhamdulillah, artinya di pucuk tanah ni masih ada yang lebih jelek dari saya. Aduh. Tapi kapan pas nengok wong Turki Pak, kesal jadi orang Indonesia. Ini orang Turki itu gedang tinggi, hidung mancung, lancip, bibir tipis, kumis bagus, Pak. Putih ya. Dalam hati saya, ngapalah aku lahir macam ko. Coba macam ko. Masukku nak jadi ustad, gitu deh. Nah, ibu itu kesasar lah 2 hari Pak. Diam di situ.
oleh teman saya Ustadz tadi, ditanyain, Bu, maaf Bu, Ibu orang mana? Kira artinya kalau udah orang Indonesia, orang Malaysia. Dalam artian tidak nado Malaysia macam kau. Ibu Indonesia kan? Benar Pak. Kok Bapak tahu? Ya tahulah Ibu. Potongan kayak gitu Indonesia lah. Ibu kenapain? Saya kesasar Pak, udah 2 hari. Kenapa kesasar? Lah kesasar Pak, kapan tidak tahu? Saya tidak tahu ketika kesasar. Iya, Ibu kesasar tuh ngapain? Apa salah masuk pintu masjid? Apa salah misalnya masuk tahu kamar, tahu hotel? Enggak Pak, saya tadi masuk pintu mana saya tidak tahu, keluar lain pintu rupanya. Maka Ibu kalau ke Mekah, mau ke Mekah? Tolong aminkan doa saya yang datang kok. Ya Allah ya Tuhanku, takdirkan yang hadir kau untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Amin. Tapi jangan serentak ya Allah, giliran. Kamu serentak berangkat siapa nunggu kampung kau. Apa kami dari engkau itu nunggu hilang kalau kamu balik di umroh. Ibu kalau ganti ke Mekah, masuk masjid jangan kayak masuk masjid di kelurahan nih kok. Masuk kok keluar kok aman sampai. Masuk pintu tuh keluar pintu tuh masih lah sampai ke rumah. Tapi kalau masuk Masjidil Haram, masuk pintu depan keluar pintu belakang, saya yakinian masuk pas dari kelurahan Teratai, keluarnya di Simpang Nes. Di mana Simpang Nes? Oh situ kan? Jauh tuh. Jauh Pak. Jadi jangan sembarang masuk masjid, lihat nomor pintunya. Jadi ibu ini kesasar. Diajaklah teman saya nih Pak ke hotelnya. Ketika bicara-bicara, ibu tinggal di mana? Disebutnya Pak Jawa Tengah. Oh, kerjaan ibu apa? Walah Pak, saya ini orang miskin. Tersenyum Ustaz. Ibu nih galak merendah. Ibu, orang tuh kalau bisa naik haji tidak kan kemiskin. Di dusun saya tuh banyak orang kaya dan nak naik haji. Masa ibu miskin bisa naik haji? Orang kaya belum tentu berangkat. Oh enggak Pak, Bapak jangan salah. Kenapa saya kesasar nih? Saya jangankan lihat Mekah Pak, lihat Jakarta tuh ketika naik haji. Baru tahu kalau Jakarta tuh luas. Setahu saya segedang TV itu nah Pak. Lah iyalah, nengok Jakarta di TV segedang tulah. Jadi saya nih Pak naik haji ini gara-gara Supermi 2 bungkus. Kata saya Ustaz mana? Maksud ibu? Saya Pak begitu beli Supermi di warung harga 1.500. 2 bungkus saya berikan, saya beli itu Pak. Begitu saya masak mie itu, saya buka satu mie itu ada undian utama berangkat haji. Kaget saya Pak, apa yunnya napoda, ini takut penipuan. Saya lapor dengan RT saya, RT saya merespon. Diajaknya saya ke rumah lurah, lurah semangat bantu saya. Diajak ke rumah camat, terus sampai ke bupati diurus sehingga saya bisa berangkat. Seandainya Pak, begitu saya melapor dengan RT, RT-nya cuek, saya yakin tidak berangkat saya. RT, biasanya kan RT kan selektif. Pak, Assalamualaikum RT. Apa? Saya beli Supermi 2 bungkus, sebungkus tuh ada undian naik haji. Cuman Pak, apa kata RT? Tahu, nih sudah tahu, gitu kebanyak penipuan. Terus saya beli, ada jadi berangkat ibu kok. Takdir Tuhannya Bu. Ya nak? Oh RT semangat sampai ke lurah. Jadi dia bilang, jadi ibu berangkat gini, iya. Jadi ibu berangkat berdua uang berapa? Habis Pak, saya cuma bawa uang 500.000. Makan apa Ustaz 500.000? Untung ada living cost yang 1.500 real itu, kira-kira 6 juta. Itu pun setengah hilang. Apa beda lanjut ibu? Mungkin mana dilihat belinya. Nah ngomong-ngomong Ustadz kan kalau Ustadz saya ibu ketemu orang aneh-aneh kayak gitu saya tanyain sama Ustadz itu, Bu coba Bu ingatin apa yang pernah ibu lakukan selama hidup sehingga Allah mengistimewakan ibu bisa haji. Pasti ada yang istimewa tuh, ada yang memberkahi ibu dengan lantaran Supermi 2 bungkus bisa naik haji. Pasti ada yang berkah yang ibu lakukan. Apa kata dia ibu? Merinding saya. Pak Ustadz, Bapak, tidak ada yang saya lakukan. Saya cuma hanya sebagai petani biasa, tapi saya rajin sholat tidak pernah tinggal.
Kenapa saya tidak pernah tinggal sholat? Karena saya diajarkan orang tua saya dulu. 10 tahun terakhir ini saya selalu membaca sholawat. Setiap kali sholat 2000 kali. Berarti satu hari itu 10.000 kali. Lah sudah jalan 10 tahun. Mungkin Pak bisa jadi cara Allah mengundang ibu ini ziarah ke Haramain, kedua tanah haram, hanya pelantaran Allah memberkahi supermi 2 bungkus yang dia beli. Alangkah aneh, di dalam kardus itu tinggal 2 bungkus tulang. Bayangkan ibu, ada yang memberkahi, mengantarkan dia sampai ke Mekah, gara-gara bukan superminya tapi solawatnya 10 tahun, tak kurang dari 10.000 kali setiap hari. Nah gitu nih apa coba. Itu kadang ada dianal kok. Aduh kawan sholat duha, aduh kapan? Setahun 2 kali. Sedekah, aduh lah. Ini pokoknya mau pengajian ngejuk makanan kunjuk lah. Cuman makanan biasa-biasa beli gorengan di situ. Asal tak malu baik. Dengan wong tua baik tak dikit. Dengan mertua dikit. Kok ada dengan suami? Tak juga Dengan istri sama baik lah. Nah, dado. Jadi apa analan? Dado. Nah, yang kau yang bingung. Malaikat bingung nak ngenyuk apa gitu nih. Dado yang diandal Pak. Nabi Muhammad kenapa diberkahi Allah sekelilingnya? Kenapa Pak kalimat pertama tidak tertulis Asra bi Muhammad? Ini oleh orang yang belajar tafsir pasti tahu tuh. Kenapa tidak langsung disebut Asra bi Muhammad? Ngapa disebut Asra bi Abdi? Karena salah satu syarat orang yang akan diberkahi Allah yaitu orang-orang yang diangkat Allah derajatnya, bukan sekedar makhluk biasa tapi hamba Allah, seperti contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibu kalau ingin berkah hidup contohi beliau. Saya Pak ada satu nih, ya, mungkin saya ajak ibu-ibu kita sekarang Pak neliti-neliti yang ada bela. Kalau saya yang ke langit-langit nian Ibu ya. Lah sampai ke langit, baru kita bumi ke dulu lah. Itu meres yang bumi dulu. Ibu saya mau tanya, di kelurahan Terata ini, tolong kamu jawab jujur-jujur. Bapak-bapak juga. Sekarang Pak pas dak yang pepatah dusun sayur rupit sana ngomong, banyak anak banyak rezeki. Masih benar dak sekarang? Aku kira dak benar gitu. Ibu, dulu Pak banyak anak banyak rezeki. Sekarang banyak anak makan hati. Ya nak? Tapi bukan ibu sini, ibu di Lingau. Kenapa Pak? Anak-anak kita banyak yang membuat kita termakan hati ini. Padahal dulu kita Pak ada yang saudara di dusun saya itu dulu waktu saya masih kecil, ada yang 8 adik-beradiknya, ada yang 12, ada yang sampai 17. Emaknya 17 tuh. Berarti tiap tahun lahir. Allah ketelap ibuku. Jadi baru nih 2 bulan lah hamil. Yang kau naik setahun nih kau lah lahir. Maaf nanggung. Tapi herannya Bu, ibunya sehat, orang tuanya aman, 12 sampai 17 mimping anaknya jadi orang semua. Sekarang ibu anak kita Allahu Akbar cuman ada 2 potong. Perangai subhanallah. Satu anak tuh anak 17 setan. Kadang ibu nanyo-nanyo sama bapak, nengok anak nakal, bang ngato sama suami, kamu dulu masih kecil senakal kau dak? Nunjuk anak yang tua. Kata bapak, oh dulu aku baik nih ya, dak senakal kau. Kata suami, kalau kamu senakal tuh, ada juga. Kapan ditanya cucunya rupanya tahu, ditanya sama datu. Tuk, bapak dengan ibu tadi nanya ngomong saya, kami ini nakalnya anaknya. Dulu bapak sama ini, bapak dulu waktu masih kecil saya dulu nakal datu. Cucu nanya sama datunya. Apa kata datu? Masih hebat kamu nak, lu nakal nian cuy. Bapak kau dulu lebih setan daripada iblis. Wah, kata anaknya, wajar aku jadi setan gini. Berarti bapak kau hidup beli. Allah. Ibu, kita nonton kan di TV. Ada yang masuk penjara di Cilacap, dihukum 15 tahun. Membunuh ibu kandungnya hanya gara-gara uang 20.000. Ada sampai anak membabak belur bapaknya gara-gara ada sesuatu yang dipinta tidak dikasih. Lihat di televisi sekarang. Mungkin bukan di televisi, jangan-jangan nih
Anak-anak kita sudah mungkin tidak memberikan satu perlawanan dalam bentuk fisik, mungkin dari segi sikap anak-anak kita sudah pada tidak menyenangkan hati kita. Pertanyaannya Pak, ada apa ini? Ada yang nanya Ibu? Iyo Pak Ustadz, kami dengan anak kini nih, dia bukan main lah, apa kendak anak diturut. Sekarang nih Bu, saya kira Pak, minta maaf, yang soleh sekarang nih bapak sama maknya. Anak sekarang kurang soleh. Kalau kita dulu Ibu, anak yang soleh, bapak sama mak tidak soleh. Saya berumur 40 tahun lewat 3 bulan umur saya. Kalau teringat bapak dengan mak saya ngurus saya dulu, dengan ngukur saya ngurus anak saya, jauh nih beda. Anak kini Ibu, ya Allah. Kalau kita dulu apa diurus mak? Sekolah tidak sepatu, jajan tidak dikasih. Celana kelas 6, dari kelas 1 sampai kelas 6 satu itulah. Bolong di pantat ditampalnya. Sobek tengah dijahitnya. Nyait sudah pula satu warna. Celana warna merah, benang warna hitam. Benang udah tinggal dikit pula tuh. Masih ada sobek sambung dengan benang putih. Jadi lengkap. Celana warna merah, di selengkangan pula benang warna hitam itu warna putih. Nampak dia jahitan. Harap ada beli mak. Nangis-nangis Pak. Ya Bu, yang dimakan apa? Gadung. Ingat tak Bapak makan gadung Ibu? Maka saya ini dak gemuk-gemuk, dak ngurus dak. Aku macam kola. Dak pernah cacingan Bu. Karena saya pernah mabuk gadung di nyuk makku. Kata mak saya inaya, kau dulu mabuk gadung sampai kecacing keluarga lu. Caca mak jagomu no. Masya Allah. Ya kan Pak? Ya kan? Kita dulu Pak, ingat kita ingat masa lalu lah. Kalau mulai nak dekat lebaran, ini bulan puasa nih, 1 hari bulan puasa mak kita tuh lah beli baju baru. Itu pakaian tahunan, baju baru dan nak dulu. Kenapa dibeli awal-awal bulan Ramadan? Karena harga masih murah. Nah, karena anak tadi setahun sekali beli baju lebaran, saya Pak sejak dibeli pertama, setiap kali sudah berbuka, kubuka lemari mak. Ntar nyengok kapan lah lebaran, nyengok lah lebaran. Jadi nanti-nian pakaian baru. Begitu pas jam 3 datuk letak takbiran di masjid nak ngajak orang subuh. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Suruh datuk. Masa suruh datuk macam suruh saya pula. Lombok bangun, saya lah terjun ke sungai duluan tahu. Ngapa terjun? Nak mandilah supaya baju baru ku dipakai. Anak kini ada yang kayak gitu. Dak do Ibu, setiap bulan dikasih baju baru oleh mak. Ya kan Pak? Nah sekarang beda anak sekarang. Coba. Kita dulu kurang diperhatikan ayah ibu, tapi sekarang Pak, lihat anak kita. SD HP BlackBerry, SMP SMA Samsung, anaknya kuliah iPhone, mereknya apa? Apple, 12 juta ke atas harganya. Bapaknya pakai HP apa? BlackBlur. Tuh HP bapaknya BlackBlur. BlackBlur tuh tahu dah Bu? HP yang harga 200.000, warna hitam, ada sentil. Nah itu namanya BlackBlur. HP itu seumur bapak tuh lah Pak. Pecah ganti casing, terendam dijemur, kadang lah songe tengah masih dipakainya. Asal bapak itu masih hidup masih aman lah HP itu. Men bapak itu mati, men bisa dimasuk kubur, dimasuknya kubur. Kalau dia nak nganti HP tidak kemungkin bapak itu. Ngapa ibu mikir anak orang tua sekarang? Ya tak? Nah, apa yang dimakan anak? Coba makan anak kini. Pernah anak sekarang makan gadung? Enggak. Dikasih mak serba enak, tempat tidur empuk, ke Jambi. Apa pesan anak? Sepsi, Jeko, PH. Aku hafal kalau bukan anak lu. Lagi gini, tinggal telepon lagi. Halo. Nah, Pak Tua 00. Nah, pesan ini KFC di sini Pak. Pesan sekitar paket. Oh subhanallah, dalam hati saya nak, iman bapak macam tu tak segedang kau badanku. Mungkin gedang tinggi badanku. Kau dinyuk gadung, mana nak gedang badanku? Macam kau lah potongan tu. Potongan gadung, ada segitu tak gadung.
Allahu Akbar. Subhanallah. Ada. Apa yang kurang Pak? Lihat anak gini. Setiap apapun anak yang kita beri, yang kita lakukan, semua yang menyenangkan. Sekolah dibeli motor, tidak ada motor antar jemput ojek, sasi diongkos cukup sama jajan. Anak kini bu kalau minta uang pinter dirayunya dulu maknya. Mama yang ku sayang, hai mamanya lah tu buai lah tu kata anak, oi sayang ni anak gue pada tentu. Iyalah bapak tidak sayang lagi ya salah anak jadilah. Lah ngaco bapak lah sugal kau lah tu. Mama yang kusayangi. Di sini pakai mama ya. Yo kalau kota cocok lah pakai mama. Lemak dengarnya. Mana nak? Mama ke bos ke pasar. Papa ke kantor. Nak dengarnya. Kalau wong dusun pakai mama papa kurang elok. Ditanya orang anak jujur malu dengarnya. Kemana papa nak? Berompeng. Papa berompeng. Kapan balik papa oli kalau kata orang kau papa kawan dia. Hai dah cocok. Nggak usah dipakai papa-papa menurut dusun. Kemana mama anak? Motong. Mama motong karet. Yang elok kalau yang kota-kota lah. Kalau di kelurahan teratainya papa mama ada ya. Orang kota kan. Jadi anak gini kan. Mama yang ku sayangi. Apa kabar mama? Dibalas mama. Baik nak alhamdulillah. Kamu apa? Baik mak alhamdulillah badan sehat. Cuman tuh lama kini dompet agak sakit dikit. Nah lah tahu le tuh. Lah tahu le tuh kena itu. Ujung-ujung mama seharusnya mama ngirim uang hari sekian, nunggu 3 hari lagi. Tapi kayaknya mama tidak bisa lagi, 2 hari lagi. Harus sekarang mama kirim. Ngapo nak? Wah kan gitu. Mak itu ngomong ngapo tuh mikir dulu. Minyak ke mana kok? Bukan ada sen, minyak dulu. Nak manyak juga kan? Biar agak berpikir dikit. Begini tersebut. Oh rayuan anak. Oh ya Allah nak saronian ke situ meletak sen. Woi sanggup bu, mungkin yang ada ATM tuh enak lancang. Tercucu ATM tuh anak minta 400 dikasih 800, 2 kali lipat. Anak sekarang bu. Tapi ngapo semua fasilitas kita cukupi, akibat yang terjadi dari perilaku anak sekarang. Coba lihat, tidak sesuai dengan kebaikan ayah ibunya. Justru anak sekarang banyak yang menyakiti hati ayah ibunya. Ada apa ini bapak? Apa fasilitas kurang kita buat dengan mereka? Bukan, karena insya Allah menurut saya setengah dari anak kita berkahnya dicabut oleh Allah subhanahu. Nah nih urusan berkah ini penting. Bapak ibu saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah. Jadi bapak, kalau kita teliti ujung-ujung, kita memang sekarang persoalan takut anak kita kena narkoba. Insya Allah narkoba itu memang musuh, tapi takkan mungkin nyentuh anak kita kalau berkahnya cukup. Ya bu, salah satu yang bisa memberkahi anak, mengiringi usaha orang tua yang super cukup untuk membahagiakan anak. Apa itu Ustadz? Dengan mendoakan mereka. Berkah ini pak, ini saya sampaikan dari pangkal. Ajak orang lain berdoa, doakan orang lain, supaya apa yang kita mau dicepatkan Allah. Sebagai bukti pak, nih lihat anak berkah di Iran sana. Tahu Iran? Hah? Nggak tahu Iran? Iran tuh di sebelah Tehok, ya, nggak jauh dari Tehok tuh. Jadi kalau mau ke Iran, ya belok dulu, terus ada Tehok, belok lagi situ. Ada Banjarbaru, belok itu ada ini itu bandara, naik pesawat ke Jakarta dulu. Cuman lewat Tehok dulu lah, insya Allah sampai situ. Sebelah Tehok nih lah. Iran tuh bu, dekat dengan Irak, di Persia sana. Ada seorang balita umur 3 tahun hafal Al-Quran. Tuh, masuk akal lah pak? Nggak masuk akal kan? Anak umur 3 tahun hafal Quran. Maka tersebar buku, namanya judul buku itu Keajaiban Abad Milenium. Karena ada di dunia ini anak umur 3 tahun hafal Quran 30 juz. Bukan sekedar hafal pak. Seorang ahli mufassir bernama Syekh Mustafa sekalipun 20 tahun dia menggeluti Al-Quran, berguru dengan anak yang berumur 3 tahun. Karena anak nih pak, apabila ditanya tentang agama, dia jawab pakai ayat Al-Quran. Dibolak-balik Quran itu ibu, mulai dari pangkal sampai ke ujung, dari ujung ke pangkal, tengah ke pangkal lagi, tak pernah lupuh anak ini. Orang pak banyak decak kagum.
Hebat anak ini. Kalau saya ibu bukan nyebut itu. Yang saya lihat apa? Masya Allah. Bagaimana ayah ibunya? Itu yang saya tanya. Sebab kalau ayah ibunya tidak cocok ibu, tidak jadi anak macam itu. Anak bapak sama maknya pak gawe tiap hari sholat dak. Datang puasa dak. Tiap hari on-onan, trippingan, tiap kali nyabu terus. Saya yakin 99% dak kejadian anaknya ngapal Quran. Kalau bapaknya ngilo nyabu. Tapi anaknya pak berorang tua dengan orang tua yang super hebat. Apa ibu? Anak yang hafal Quran 30 juz, ayah ibunya semua hafal Quran. Ada orang kata, Zainaya wajar macam tu. Bapak sama maknya hafal Quran 30 juz, wajar anaknya hafal 30 juz. Men sayo nitat, mana anak-anak hafal Quran 30 juz? Kuliah kafirun tidak sampai ke ujung. Aduh ngapal kuliah tu tidak sampai ke ujung. Apalagi disuruh ngapal depan guru, tegak. Ayo ngapal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kafirun labun mata ulantuna ma'bud ulana matum ulantuna ma'bud ulana matumulamatuna ma'bud ulana matum ulantuna ma'bud ulana lah kapan melabu jelakum dinukum. Nak punya anak ngapal Quran kuliah beda beres. Berarti ibu dari kita dulu sumbernya. Nah, bukan hebat karena hafal Qurannya pak, anaknya turunkan Al-Quran, belum tentu. Ada orang bapaknya kiai, anaknya preman, ada. Bapaknya preman, anaknya kiai banyak. Tergantung bagaimana orang tua ngoles anaknya. Artinya orang tua sangat berperan. Bagaimana anak itu diberkahi atau tidak. Rupanya ibu ini bu, begitu anaknya hamil, istrinya hamil umur 4 bulan menjelang 5 bulan, dipanggil anak-anak tetangga yang kecil-kecil tuh, kumpul di rumahnya diajak ngafal Quran. Di samping ngapal tuh bu, apa tugasnya? Nah diajari sampai menjelang dia lahir. Berarti anak umur 5 bulan dia di dalam kandungan itulah diajak maknya ngafal Quran. Begitu anaknya lahir, apa yang dilakukan oleh ibunya? Begitu anaknya lahir pak, pertama kali dia ngasih ASI anaknya dalam kondisi berwudu, sampai seterus habis masa penyusuan anaknya selalu dalam kondisi berwudu, dan doanya tak pernah tinggal setiap kali anaknya mau makan dengan doa Allahumma barik ya Allah, berkahi anakku ya Allah. Kira-kira ibu yang datang ke ngawinya tak? Enggak kan? Nah, lewat. Usahain aja lah lewat. Anak lah kedak-kedak. Nah itu lagi udah cocoki. Nah hamil lah tua. Misalnya kan masuk tua tuh masuk itu 50 ke atas susah itu. Kalau 40 bawah masih lah tuh. Jadi gimana Pak Ustaz? Oke, itulah lewat. Apa masih putus nak memberkahi? Masih ada waktu. Pernah ada ibu bapak saya yang hadir nih, ibu terutama. Begitu masakkan air, masakkan nasi, meletakkan beras ke mejikom, pakai mejikom kan? Ayolah, wong kota, masuk kota pakai tungku dengan periuk, bertiup pakai sulu, susah nalak kayu kalau di kota kok. Mau kota nih, pakai istri-istri sekarang nih pak lebih nyaman. Kenapa pak? Seluruhnya lebih serba pencet. Maka istri ini jarang yang kurus-kurus sekarang, gemuk-gemuk. Nah. Kalau dulu ibu dah tahu dah ibu kurus-kurus nyuci di jamban, berjalan lah nak 2 kilo ke sungai, sudah tuh nyuci cukup kepak gitu kan, no, dah tahu dah belum, mencucian 3 ember, berkeringat nian, kini dah do bu, kapan ada cucian masuk, tuang rinsu, nonton lah, duit persik dan cerai di situ. Nah tuh pas waktu masak nasi, masuklah nasi tuang air dikit. Aduh tuh. Kinilah serba pencet pak, muat kopi, ton, kipas angin, ton, AC, cet, ada lagi kau lain. Kapan dek sebentar lagi suami yang ada pencetan? Pasang chip suaminya, bang tidur, cet, ngonyor bang, nak mati gitu pak, mau berpencet kalau, so ku aman, ibu udah susah lagi. Ibu, oh ibu, itu ngajak sama-sama biar berkah nih.
Pernah ada ibu saya begitu masak air, masak nasi, Bismillahirrahmanirrahim. Nah masuk beras ini ke mencikom. Ya Allah, gak usah anda pakai bahasa Arab bu, tertidak. Anda pakai bahasa Arab, tertidak. Allahumma barik terus ya. Kata suami apa doa kon? Tak, udah tahu. Singin kata Ustaz tadi barik-barik apa itu. Nah kacau anak, tambah kacau. Anak laju terbalik terus. Ditanya nian, jangan basing. Kalau ndak tuh doa masuk gitu be. Ya Allah, ya Rabbi, berkahi apa yang dimakan anak dan suamiku ya Allah. Tulus kenian bu, jangan dianggap main-main itu memang dianjurkan. Rasul, para nabi dan rasul lihat dalam Al-Quran, semua nabi dianjurkan mendoakan anaknya. Lihat, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Doa nabi, Rabbi ja'alni muqimas salati min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Doa nabi saja mendoakan anaknya. Allahumma barik ya Allah, berkati apa yang dimakan anak saya dan suami saya Allah. Nah kita masak saya ibu pernah bukan marah tapi agak negur istri saya karena anak saya kan pak bu sudah 4 orang bu. Anak yang tertua kelas 5 SD perempuan, yang nomor 2 kelas 2 SD laki-laki, nomor 3 tahun laki-laki, nomor 4 baru umur 50 tahun 50 hari hari ini malam ini 50 hari perempuan, jadi 2 pasang. Waktu lu anak yang ketiga, istri saya pernah ada marah-marah ketika anak saya makan. Anak-anak kan kalau makan, saya ajarkan anak-anak saya bu, supaya makannya berjamaah. Jadi ayu dekat adiknya, saya perhatikan ayu kapan lauknya habis. Tadi minta kita adik, oi kau jika berangai kah? Tidak benar-benar macet ini. Yo adiknya dia adiknya masih takut. Oh ini bukan dermawan, ini padi rasa takut sama ayunya. Tinggal ngolesnya. Jadi begitu dang ribut-ribut, istri saya marah. Anak dang ribut tuh kan, kalau ribut tuh kan nasi bur. Begitu dia sedang marah, saya bilang, Mi, saya minta tolong. Mulai hari ini saya tidak membolehkan kamu marahi anak sedang makan. Kenapa Bu ya? Karena yang masak nasi kan siapa? Bukan saya, kamu. Yang masakkan lauk pauknya di dapur kan kamu nih. Nyiapkan makan di meja kan kamu. Nyuruh anak makan kamu. Begitu makanan yang Umi masak lewat kerongkongannya sedang dimurkahi ibunya, jangan harap yang dimakan anakmu diberkahi Allah. Sejak itu ibu tak marah lagi, pokoknya kena situ dan terus piring pecah beli lagi gitu. Cukup sen di kantong, aduh ATM, habis ATM jual apa berkata piring, medak tuh pakai pisang di rumah makan. Kenapa ibu? Kadang-kadang karena takut piring pecah, anak yang kena marah. Udah udah bu. Ini artinya hal kecil tuh. Pernah ada ibu saya ngawekan masuk beras ke mejikom pakai doa itu, belum kan? Besok awali. Atau bapak-bapak saya nih yang kepengen punya anak yang soleh. Mulai malam ini Pak saya sampaikan. Pernah ada bapak saya setiap malam Jumat. Apa malam Jumat? Apa kita tahu? Lain itu berita itu. Setiap malam Jumat bapak ketika anak bapak tidur, lihat di kamarnya dia sedang di atas kasur dan ngorok kecil itu, pegang ubun-ubunnya sambil baca solawat dengan sebutan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tiupkan di ubunnya, gak nunggu kiai Pak niupnya, cukup orang tua lebih baik. Setiap malam Jumat. Kira-kira pernah ada bapak saya ngawikinya? Saya yakin belum. Ada tat yang saya tiup ubun-ubun istri saya. 8 malam Jumat. Nih. Apa bang? Sikoh. Ada yang ditiup. Ya. Istri dekat. Cok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yulad. Wajib bu, jangan datang-datang malam Jumat mati saya. Tiap kali baju digak. Mana sekali-sekali. Allahu akbar. La ilaha il. Ini hal kecil ibu, hal kecilnya. Artinya Pak, konsep dasar kita untuk menyelamatkan anak kita bukan dengan pendidikan tinggi saja. Makan minum cukup, pakainya serba enak. Tapi anak kita dekatkan mulai sejak kecil. Kita menuntun mereka dekat dengan Allah. Yang kedua, kita latih agar mereka senang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang tua gini Pak, kadang-kadang tuh lah kalau nak urusan agama saru nian dia. Mbok urusan-urusan lain 100% didukung. Anaknya nak kursus nari Bu, di luar jam sekolah kursusnya 6 bulan harus bayar 100.000 per bulan, karena ada berita dari guru kesenian di SMA anaknya bisa nari, pinter nari, harus dikursus di luar jam sekolah. Wah, datang ke sekolah maknya, apa yo anak saya bisa nari sekali? Iya Bu, hebat. Kalau dilatih di luar jam sekolah anak ibu nanti akan menjadi penari hebat tingkat nasional. Dengar bunyi itu, ayo Bu tolong didik anak saya. Iya Pak, iya Bu, tapi di luar jam sekolah bayar uang buku 300 per bulan, 150. Kata anak, wah ya mak mahalian kursus jam tuh 150.000. Apa kata maknya? Dah usah kau susah anak, urusan duit urusan mama. Ini adu anting-anting peninggalan datuk kau satu-satu. Ku nyual kau pasar. Sanggupnya jual anting-anting untuk anaknya nari. Anak nomor 2 jantan nak kursus organ sama nyanyi. Wah, diantar bapaknya sama bapaknya disuruh ojek antar jemput, sebelum belajar lah dibayar 3 bulan. Anak yang nomor 3 jantan nak minta bayaran ngaji lah 6 bulan lu mau bayaran 15.000 sebulan. Nanya pula suana, papa apa hal? Apa yuk Pak, bayaran ngaji kok. Ngaji kok. Dengan siapa ngaji? Anak ngaji dah tahu. Tunangan datuk di surau situ. Lah 6 bulan lu bayaran, sebulan gitu datuk 15.000. 2 bulan kok Pak ditukar jadi 25.000 di 50, sekitar 100 lawi lah Pak. Bayar Pak, malu. Ketika gila bayar galau saya belum. Apa kata bapaknya? Sih. Anaknya duduk dekat bapak. Salamnya dengan guru ngaji ya. Ya Pak, salam. Yang kedua, dia tahu guru ngaji itu kalau urusan agama lillahi ta'ala, jangan minta bayaran, dak etis. Oh, dak etis. Tinggal guru agama lagi mikir apa bayar PLN buso pakai pahala, dak etis kan bacanya jawab gitu kan. Masa istri ustad kalau bebedak pakai pipa, bedak pipa itu yang segi 4 5.000 rupiah harganya, mati. Makai 2 menit bercak-bercak muka ya, ai mati kena marah ya. Jadi bapak kalau misalnya guru kesenian 150 se3 bulan sebelum belajar lah bayar, guru ngaji 6 bulan ngaji 15.000 lo bayaran. Pantesan guru ngaji banyak yang kurus-kurus disuruh makan pahala. Untung nian batang hari pemerintah peduli dengan guru ngaji. Alhamdulillah. Aduh Pak, satu daerah tak tahu menahu nian nasib guru ngaji nak mati lah. Kapan ada masalah dikit, Ustadz ngapo narkoba ini merajalela, ini karena tidak dekat dengan agama. Ngaji dak, iya kan? Wah ibu 3 hari 3 bulan anaknya ngaji apa nyanyi, yang nari itu Bu bisa nari nian Pak, bukan main. Ada tetangga sebelah rumahnya berlean. Kan kalau kami di sana tuh Bu, kalau orang berlean nyambut pengantin ke pelaminan tuh pakai tarian, namanya tari gending Sriwijaya. Aduh gitu, deng. Oh ya anaknya Pak kenula kursus pinter nian, maknya di belakang nari pula. Ditanya orang, anak siapa? Kok hama Woi bangga nian. Pikir hati lagi anak macam tu lagi padahal haram atau tahu. Begitu anaknya nyanyi Pak, woi nyanyi hampir sama hebat dengan suara Lesti, suara Danang, woi bangga nian bapaknya, nepuk dado, koha bapak Begitu anak yang nomor 3 ngaji, diajak orang undangan ngaji, acara apa sama ini ngaji anaknya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Maknya udah datang, ditanya orang, anak kawan, bukat. Dua anak bapak yang anak saya tuh yang nari kemarin, ingat ya yang kau anak bapak ngaji pula 3 wilayah itu kok. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang tak punya anak kayak gitu pengen, oh ya Allah kapanlah anakku baca ngaji macam itu, cak anak dia no. Yang punya anak tak bangganya ditanya sama bapak, anak kawan bukan. Jadi anak siapa? Anak emak Jadi dia kata yang aku.
Nanyo sama mak anak bapak, nanyo bapak anak mak. Karena dak bangga punya anak baca nyanyi, baca ngaji. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Orang tuh gitu pas anaknya balik ngaji ibu. Kata anaknya balik, mbak dia tidak dihargai ini anak baca nyanyi ngaji. Padahal orang pengen punya anak gitu. Rupanya bu, tak lama tuh maknya sakaratul maut. Tahu sakaratul maut? Apa? Mati? Belum. Belum sakaratul maut tuh mati belum sampai, hidup lah lewat. Itu sekarat tuh. Cirion sekarat tuh bu, napas lah. Itu sekarat tuh. Ada yang wow. Allah. Allah. Ada kan? Itulah anak mati itu. Allah. 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 Kata tetangga sebelah, kapan mati datuk kok. Tak halah-halah, dak putus-putus. Ledo dak 2 minggu. Ketika sedang sekarat tuh Pak, maknya sekarat. Anak yang 3 semua pintar nih. Begitu maknya sekarat, anak yang bisa nari ini masuk kamar, pakai baju nari itu ngomong, ibunda yang kusayangi, untuk meringankan beban sakaratul maut mama, aku akan menyumbangkan sebuah tarian zapin dari Jambi. Hidup dek, tip dek. Baru nak mulai hidup, mama yang ngabok, nak jangan nari nak, putus nak, putus. Aku kolom ditari pinyau kalau putus, lagi dengan nari kau. Lah apa guna mama ngurus aku, guna aku waktu sehat, aku kalau nak mati, udah, tidak jadi, anaknya kecil hati, itu dulu anaknya lesu. Datang anaknya yang bisa nyanyi itu bu, ngambil gitar. Baik mama, kalau tarian tidak bisa meringankan beban sakaratul maut mama, saya akan menyumbangkan satu lagu kesayangan mama selama ini. Kata bapaknya, lagu apa kau? Malam Terakhir. Marah bapak, kurang ajar kau. Aku ngursus kau ini untuk menyenangkan. Kau kursus nak muno mak, belum tentu mak kau mati malam kau. Kau ulang atau malam terakhir. Dasar kau nyanyi setan kau. Nah, gitu kata setan. Apalagi ngurus apa kami ngursus sudah tahu lebih jam kau. Jadi Pak, udah. Mama keluar mati, udah. Mak itu mah sesak napa? Oh. Nah kan? Tidak. Tahu. Ibu datang anaknya yang bisa ngaji tadi. Rupa jadi yang ngajinya di pesantren Zulhijjah. Itu anaknya datang. Orang pesantren kan belajar bu. Ada tanda tuh. Timak koni sedang sekarat. Dia ngambil wudhu, didekati ibunya, dipegang ubun mak. Mak, oh sakit nak. Gimana sakit nak? Wah sesak napas ku nak. Apa kata anaknya mak? Kata guru saya, mam sekarang ini sedang sekarat. Entah itu masih berlanjut atau tidak, itu hanyalah takdir Allah. Tapi mama harus malam ini didengarkan baca Quran. Insya Allah kata guru saya dibacakan Yasin, insya Allah mama sesak napas itu akan hilang. Dan mungkin pernapasan ibu akan terasa lapang. Bisa dah mama saya coba baca Yasin Maya? Apa kata mama? Ayo nak coba, nak keluar dari perubahan. Coba pula kok. Bukan minta ionian, coba dulu. Langsunglah anaknya bu datang, ambil wudhu. Baik ibu ya, tarik napas ma, tarik napas. Dengarkan yang ananda baca. Nanti ibu khusukkan sambil banyak beristighfar. Kan anakku gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Begitu pas kalimat salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim. 3 kali diulang. Tapi anak tidak meneruskan Yasinnya. Dia kan tahu belajar. Apa dibacanya bu? Ya Allah, inilah ibundaku yang melahirkanku dengan taruhan hidup atau mati.
Inilah seorang ya Allah yang menyayangi aku sejak kecil sampai hari ini. Aku mohon kepadamu ya Allah, ibundaku yang sedang sekarat ini, kalau seluruh amal solehnya tidak mampu meringankan beban sekaratnya untuk malam ini, aku mohon kepadamu ya Allah, ambillah seluruh amal soleh yang kulakukan selama ini, aku berikan buat ibuku ya Allah. Kalau itu bisa digantikan denganku, aku siap menanggungnya ya Allah. Tolong ya Allah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Bergetar di ibu arasy Allah kalau doa anak kepada ibunya. Begitu di saat ujung kalimat, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Dilihat maknya Bu, orang kalau sekarat dibaca Yasin, kita bisa membuktikan. Tenang apa sih Bu? Yang penglihatan gelap menakutkan jadi terang. Apa kata ibu? Ya Allah, nah lemaknya nak rasulnya nak lapang napas kau. Kata anak, anak mati kau baru langsung lapak, anak mati kau. Lagi Maya, yo nak ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baca surah Al-Mulk dia. Begitu sampai ibunya terakhir napasnya, dituntun anak ini. Begitu ibunya meninggal, kaku tubuh ibunya, diantar ke belakang mau dimandikan. Anak ini yang ikut mandi, membungkuskan dengan kain kapan anak ini, menjadi imam di depan jenazah ibunya anak ini. Sampai ibunya masuk kubur, disambut jenazah ibunya, disatukan daging kening sama mulut ibunya dengan tanah, sampai ke penutup papan dako ibunya. Anak ini, ya Allah selamatkan ibuku ya Allah, selamatkan ibuku ya Allah, selamatkan ibuku ya Allah. Begitu tertutup tanah semua menjadi rata. Anak yang lain balik bersama yang antar, tapi anak yang satu ini tidak pulang. Dia pegang nisan papan ibunya itu dengan tulisan sebuah nama kecil, nama ibunya ditulis sambil dipegang. Ya Allah, Engkau maha tahu, aku pun sebatas kemampuanku. Aku tahu bahwa ibuku sebentar lagi akan didatangi oleh dua orang malaikat bernama Munkar dan Nakir. Aku mohon kehadiratmu ya Allah, lancarkan lisan ibuku ketika menjawab. Jadikanlah semua amal soleh yang dia lakukan walau hanya kecil ya Allah, kau pertimbangkan untuk bisa menjawabnya ya Allah. Kalau itu bisa kau izinkan ya Allah, ambilkan semuanya ya Allah dari aku, agar ibuku bisa menjawab. Begitu hari pertama orang tahlilan, anak ini yang mimpin Yasin. Masya Allah, enak dah punya anak gini-gini dah, ya kan? Usahain ya, apa dah boleh punya anak yang bisa nari, lanjutkan. Jangankan anak tingkat nasional, jika perlu anak kita juara satu tingkat akhirat, tidak ada lagi itu yang di atas dari itu. Nyanyi bisa ngalahkan Lesti sama Danang. Ada Akademi Asia, dia Akademi Asia Tenggara, lebih di atas itu. Silakan. Matematika 10, kimia 10, apa lagi itu? Lantaklah 10 kalau. Tapi kalau yang satu ini profesor doktor anaknya ngaji tidak tahu. Profesor doktor anaknya sholat jenazah ibunya tidak mau. Apakah ini anak yang jadi harapan? Insya Allah anak yang kayak gini anak yang tidak barokah. Anak yang barokah tidak pantas untuk orang Jambi. Kenapa? Kita tetap menuntun anak-anak kita ke jalan agama. Insya Allah. Jadi Bapak, berkah kita sesuatu yang tidak masuk akal akan terjadi kalau sekeliling kita ini berkah. Suami berkah, istri berkah, anak-anak berkah, rezeki berkah, rumah tangga berkah. Kalau gitu akan datang kelurahan berkah. Kalau seluruh kelurahan udah berkah semua, saya yakin Pak, Kabupaten Batanghari akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nengok jam baik Pak, apa udah boleh? Sebelum lanjut, aku tuh nengok jam baik, minta izin Bu. Yang kedua Pak, berarti Pak saat ini berkah tuh tak kemana sekarang? Masih belum jelas. Adalah dikit-dikit dikasih. Bapak Ibu saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua saya sampaikan inti Isra Mi'raj kita malam ini adalah Nabi menerima perintah sholat 5 waktu. Saya tidak bahas Pak, maaf, tentang sholat secara detail. Tapi saya ingin Bapak Ibu, kalau berkah itu masih gentayangan antara bumi dan langit, belum diberikan dalam rezeki kita,
belum Allah curahkan dalam mendidik anak kita, belum diberikan dalam kesehatan kita, dalam usaha kita, dalam keinginan dan cita-cita kita, berarti masih ada yang nahan di situ. Kenapa? Karena landasan yang akan tempat berlabuh berkah itu mungkin masih kotor. Salah satunya apa Bapak? Jangan-jangan Pak, penyebabnya di sholat ini. Kita lihat Pak, fenomena terjadi di sekeliling. Biasanya Ibu kalau lihat di luar Jambi, tanah longsor Jambi, luar Jambi, gunung meletus luar Jambi, ya kan? Tsunami jauh dari Jambi. Apalagi musibah banyak Pak, sekarang udah masuk Jambi. Banjir bandang saudara kita di Merangin, ratusan rumah orang meninggal, hanyut. Saya Pak, namanya Dusun Muara Kibul di Menawang situ. Malam miko saya ceramah, malam besok masjid tempat saya ceramah Bu tinggal atap. Pas malam kejadian jam 10 sampai jam 11, dalam hati saya, jangan tulah saya ceramah jadwal dimundur sehari, lalu nyan mobil saya kemana, aku kemana, wallahu alam. Tak mungkin ceramah ikut bujuk Batak sampai bujuk itu, mungkin semasjid tuh hanyut semua karena banjir bandang tak kenal kompromi. Dia datang tanpa permisi Pak, dia SMS dulu dengan saya, aman. Saya nanya, aku banjir bandang, jangan datang dulu, mana hidup, aku udah datang. Besok hari ini, malam ini saya ceramah, besok banjir bandang datang, sujud syukur saya Pak, subhanallah. Hati saya coba Allah Tuhanku untuk dia. Saudara kita di Sarolangun Jambi itu di Batangasai, ulus sungai itu Bu, hanyut semua. Saudara kita di Kerinci, gunung tertinggi se-Sumatera, sekarang sudah itu cuman syukur sedikit Pak, alhamdulillah buat orang Jambi. Gunung punya Jambi, batunya ke Solok Selatan. Solok Selatan itu Sumatera Barat Pak, seharusnya adil. Kalau punya gunung, batunya harus yang punya gunung pula. Tapi Allah sayang dengan orang Jambi. Gunung punya Jambi, kawannya ngadap Solok Selatan. Jadi kapan batu lewat tulah. Oh, situ. Orang Jambi tenang. Kadang saya heran juga. Jambi punya gunung, batu ke uang lain. Hebatnya Jambi. Alhamdulillah. Masalah apa lagi? Coba terjadi sekarang. Banyak Bu, udah ada keluhan lagi nih dari perilaku manusia saja. Kalau narkoba tuh, wah, saya kira masih banyak yang selamat dari narkoba. Yang datang ke saya tidak ada yang kena narkoba. Tapi banyak persoalan yang terjadi. Bahkan mungkin udah tuh ada yang mau demo ke DPR RI supaya rombongan DPR, para saudara-saudara kita, bapak-bapak kita yang kita pilih di Senayan sana, membuat undang-undang yang membolehkan nikah sejenis. Ada yang berdemo minta DPR membuat undang-undang itu. Untung DPR tidak ada yang setuju. Kalau itu disetujui Bu, insya Allah 5 tahun yang akan datang, di atas pelaminan seluruh pengantin berkumis semua. Tinggal beda, ada yang tebal, ada yang tipis kumis. Oh tegak, ya Allah, pengantin kau sebeda. La ilaha illallah. Yang parah lagi, masuk ke ujung, nambah parah. Apa yang terjadi Pak? Lihatlah, nyesakkan dada. Masalahnya apa ini? Apa gara-gara presiden? Bukan. Atau gejala alam, gunung meletus, bumi kepanasan, banjir bandang karena resapan air tidak ada lagi, tsunami, gempa bumi karena lempengan ini bersentuhan. Menurut saya Pak, boleh jadi itu penyebab. Itu cuman sabab perantara yang menyebabkan musibah silih berganti di negeri Indonesia yang notabene Islam terbanyak di Asia Tenggara. Jangan-jangan sholat Indonesia ini banyak belum benar. Lihat hadis Nabi, kalau anak pesantren belajar hadis ini dari kitab Targhib wa Tarhib, kitab ancaman dan anjuran dan ancaman, untuk belajar pesantren. Kalau di kitab ancaman Ibu, apa kata Jibril? Begitu pulang dari Isra Mi'raj, mendekap Rasulullah dengan dekapan keras. Jibril bilang, Muhammad wa tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat itu Muhammad, yunazzilu alaihi kulla yaumin alfu la'natin wa alfu syakhatin. Siang dan malam Allah akan turunkan 1000 macam kesulitan dan petaka dalam hidupnya. Jadi Pak, boleh jadi banyak penyebabnya mungkin gara-gara sholat banyak lu beres.
Sita survei Pak, menurut Eko Patrio. Survei membuktikan, nah, kita bukti ya Eko di Siko. Kelurahan Teratai, benar namanya. Mato pilihnya berapa? Banyaknya. Mato pilih Teratai 6.000. Wah, satu kelurahan. Berapa masjid? Banyak kan? 8 Pak. Ambil 8. Surau gitu agak banyak sedikit, 15. Ada ya? Masjid 8, surau 15. Ambil yang tu bela. 6.000 mato pilih. Yang milih bupati kemarin, yang milih gubernur kemarin, yang milih presiden sama DPR kemarin. 6.000 orang, lebih kurang. Orang 6.000 ini umur di atas 17 tahun atau sudah nikah, wajib milih di TPS. Berarti yang 6.000 ini juga wajib sholat 5 waktu. Saya mau tanya, kelurahan 6.000 orang ini yang sholat ke masjid subuh-subuh berapa orang? Nah, kau bingung jawabnya. Lihat tuh, saling tengok, saling nanya. Masjid, kau? Berapa minggu? 3 minggu tak mencuci. Pak, bu, gimana? Kau mulai dia jawab kok. 8 masjid diisi oleh orang 6.000, berapa orang per masjid? Jangan-jangan per masjid cuma 10 orang. Kadang-kadang bisa jadi cuma 3 orang. Umur berapa 3 orang ini? Di atas 60 tahun. Yang rombongan datuk-datuk yang nak mati itu ke masjid. Nah, dengar dapat suara azan subuh-subuh. Saya tidak yakin di Siko, saya tidak yakin. Saya tuh nyontoh di sini, nyontoh kecil bah supaya kita ngerti gitu. Yang iluk tuh nyontoh di dusun saya tuh. Bu, ibu, dengar tak suara azan subuh-subuh? 8 subuh, tolong ibu tegak di depan STKP itu. STKP depan kan? Nah, tegak di lapangan tuh. Itu biasanya kalau tegak di lapangan tuh pasti 8 masjid tuh dengar suaranya. Kalau di lapangan tuh dengar setiap subuh. Ada tak suara seperti suara saya? Mudanya bukan modelnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh-subuh ada gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya kira kalau tidak di Zulhijjah agak bosan dengar itu. Tapi ibu, setiap kali subuh di masjid, yakin yang saya dengar suara itu, suara datuk yang seragam tuh. Saya heran yang suara datuk itu dari Linggau sampai ke Tebo, keliling sampai ke Batanghari, lagunya sama, suaranya mirip. Heran nian kalau ini seumur. Dengarlah kamu udah percaya? Jarang ketemu lagu kayak lagu saya nih. As-salatu khairum minan naum. Nah, udah dengar azan subuh dengar. Sudah tuh ratu-ratu sambil bisa ner azan tuh. Mana bisa ner, mana takut pula. Ngapa? Kena ringo-ringo ada di belakang. Demi azan. Kalau ada isi di dalam tuh. Aku baru 2 hari kali. Ya azannya Pak, dengarlah. Saya yakin sama lagu. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau ibu bapak dengar suara kayak gini, yang lewat dari 10 orang tuh mau dak ke masjid kira-kira? Jangankan ke masjid, datuk tuh disupanya. Apa dengar lagu itu apa kata di rumah? Matilah kau tuh. Engkau nak hidup tarik nafas kau. Mana pula datuk kupas saya lah sola, ingat ringo-ringo. Jadi suaranya terang hilang. Bukan bergaya, suara ringo tuh. Ayo langsung. Baru 2 hari datuk dah azan di masjid. Ngadap lurah, Pak berhenti Pak. Aku dah telap ngurus masjid DDM juga. Kata Pak Lurah, teruslah Pak, lum gajian, sebulan baru gajian. Ajak ganti pula pegawai syarak. Dak, Pak Lurah, dak. Aku takut nanti gajian, belum ku matilah. Masjid, ya kan? Kapan masjid ramai? Idul Adha, Idul Fitri, subhanallah, penuh sampai keluar. Bingung kepala desa.
Kemana kata kepala desa selama kau hilang? Imam ngato pula, iyo kepala desa, kata kepala desa. Aku juga heran, kemana kepala desa selama kau hilang? Lupa sopan baik. Kepala desa kalau hilang pula. Maksudnya bukan lurah, kepala desa gitu kok. Berarti lah sama hilang. Yang dah hilang kau imam tu lah, berarti lah, dah hilang. Oh Tuhan. Idul Adha, Idul Fitri penuh tu. Kapan lagi ramai? Sholat tarawih. Woi, kalau tarawih 23 rakaat masjid kau ya Pak. Nah, heran gue Bu, 23 tambah 4 27 rakaat. Sholat semalam ditambah isya. Penuh jamaah datang karena puasanya. Itu tergantung Pak. Kalau imamnya cepat, insya Allah jamaahnya sampai ke ujung Ramadan. Kalau imamnya lambat, insya Allah seminggu habis jamaah. Di kadang-kadang imamnya walaupun cepat, ibu apalagi 3 hari menjelang Idul Fitri, dak ke masjid. Ngapo? Nyela terawihan di dapur. Nyela mulai masak kue 1 sampai kue 12. Kue sejam sampai kue 8 jam. Anak-anak ibu ikut dak terawihan ni kan? Apa gawian anak? Mersi rombongan kue-kue yang musuh. Mama. Apa? Minta ma. Apa kata mama? Yang elok-elok masuk toples dulu. Lurah nak ke rumah kita belum pulang kau. Jadi kau makan yang ngos-ngos mana ya? Ajak bapak makan yang ngos itu. Tengok berak anaknya hitam-hitam nanti 3 hari. Bingung suaminya. Ngapo berak anaknya hitam nian? Istrinya ketawa, dak tahu dak hitam bak. Ku yang ngos punya. Allah. Saya yakin nian Pak. Mesti nian imam nak hati-hati nian ngapo Pak? Kalau nak imam ngukur jamaah saya yakin 99% jamaah pasti pengen imam cepat terawihan. Kalau imam lambat disumpah semasjid. Ibu di belakang kan ada tabir ke? Nengok sapu saya imam. Ai datuk kok. Ai nah. Satu. Tes. Apa panitia mati tak? Nah. Udah ngasih kode, tak malam. Belum ya? Belum. Ah. Tolong Dek dibenari yang pakai kabel biar tak macet-macet. Bapak Ibu hadirin. Jadi kita lihat. Ah, berarti panitia nian kok. Jadi ibu-ibu kayak gitu. Gitu contoh begitu hari-harian sampai tiap tahun. Ini tahunan Pak, sholat tahunan. Begitu dengan imam agak cocok dengan dia apa kata ibu? Ay, kalau besok masih imam kola, biar aku kau dulu situ sholat. Basingnya pokok semua bau situ sholat. Begitu imam dan menjawab kedegak kata Bilal, diam. Agak imam tersinggung dia, nyila tua. Disuruhlah sudah turun. Bismillahirrahmanirrahim. Oh salli. Kata ibu di belakang, ai tak sudahnya. Mati macam kolah. Kau masih 23 lagi. Allahu Akbar. Kata ibu di belakang. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu di belakang tangan ngulur-ngulur. Akhirnya mentu tangan lu. Airil maghdubi alaihim waladhdallin. Kata jemaah belakang, amin. Yang makmum tua senang, ini sama tua. Amin. Kata itu mereka. Allahu Akbar. Kata yang tua, Allah. Yang muda bautu, Allah. Ngato dalam hati imam kau lah begitu udah sembahyang di kok ya Allah Allah Allah
Sudah sholat bu, nyengok jam 11:30. Woi sapanyangan, sakapung-kapung kelurahan kong berutuk sapanyangan. Habis pahala poso 2 hari sudah datuk ke imam tukar. Kena rupanya datuk kena encok. Ibu nengok. Alhamdulillah bukan datuk tu lagi. Imam lain. Jadi siapa imam? Datuk tahun belakang nah 15 menit selesai imam tu. Apa yo alhamdulillah, alhamdulillah. Kata Bilal dipacing juga, medak tidak ngerti imam kau. As-salatunya ya salatunya rahimakumullah sunnatul makhlulatun Allah. Maksud Bilal tu imam, jangan lama-lama, lama-lama kau. Imam ngerti pula. Berarti kata imam nak cepat, tunggu bagi kamu belakang tu. Allah. Kata ibu, aku hai imam. Allah. Oh semangat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kata jemaah? Ngapa bu amin macam tu? Imam cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salam nabi ya Allah. Sami Allah. Allah. Belakang yang jemaah belakang ketinggalan. Laju. Yo. Allahu Akbar. Ada orang lewat. Tak solat tarawih. Apa kata? Lanjut imam terus. Malah kekacau sembahyang tu imam tu. Oi bukan main keprak kepruk. Oi senang nian makmum. Padahal Pak menimam secepat tu kalau kecepatan. Makmum tua muda yang terkejar. Makmum tua ibu berapa makmum tua makmum muda yang mana kena tu prak lanjut. Yang makmum tua mati. Kita lah balik dari sujud datuk baru nak atur pinggang. Kata sudah tu Allah. Oh lah balik dari sujud tu. Saya Allah. Allah, Bapak. Datuk tu kan ngatur lututnya dulu. Baru 2 rakaat datuk ku marah. Alak cepat imam depan, woi. Pikir kami tua ko. Apa kata sebelah datuk? Tuk, mendak kuat balik. Datuk ni yang diusir orang, bukan imam tu diganti orang. Yakin nian saya? Iyalah. Padahal 20 tahun yang lalu macam tulah solat. Jadi tak berubah-ubah. Mana nak bekah? Oh ibu, saya mau tanya bapak ibu kalau yang datang, minta tolong dijawab, iko doa juga. Yang tak nyawab, aku kira biar malaikat bingung mikir apa kena segitu. Jawab nian ibu, buat iko doa gitu, supaya malaikat tahu kita tu kendaknya. Sekelurahan kok. Bapak ibu semua yang hadir, dari segi umur, nak panjang, nak pendek. Dengarlah malaikat Israel, jangan mudah datangkan kelurahan kau. Rezeki nak banyak nak kurang, bala nak jauh nak dekat, rumah tangga nak baik nak hancur, nak masuk neraka nak masuk surga. Kan tak ada yang jelek kan? Kepada siapa kita minta? Kepada Allah Subhanahu. Seharusnya bu, semakin hari keinginan semakin bertambah, setidaknya ibadah kita semakin baik. Dikit jadilah goyor dikit-dikit. Ikodrak kadang-kadang Pak umur 60-an ayat tu layak. Dari ayat baik masih bujangan inak tuina kalau wahad. Lah nikah dapat nian ung teratai kendak dia nian dijuk Tuhan inak tuina kalau wahad. Nak minta anak 4 pasang dijuk. Inak tuina masih ayat nak tuina kalau wahad. Lah 2 kali masuk rumah sakit balik sehat inak tuina kalau wahad. Kata malaikat kapan berubah tahun kau. Rezeki nak nama nak banyak badan nak sehat ayat tulah. Berarti sudah ada nama-nama tulah ayat. Lah nak mati masih asal masih telap ayat tulah dibaca. Ada yang ngato saya inaya memacu ayat tu kan ayat apa be kan teh halnya Bu Ustaz. Inat tuina kalau hat sepanjang-panjang kan tidak membatalkan sholat benar. Tapi etika kita dengan Allah kalau malu. Kena banyak ayat tak berubah. Jangankan malaikat Pak protes,
di depan anak-anak deh be. Kalau sholat ayat tula pasti ngatur tuh. Kereman bapak berarti ayat lain. Pasti anak tuh. Ada pak di Pat Lawang situ ibu. Di Pat Lawang itu ya. Maaf kalau ada Pat Lawang sih kok. Ada bapak-bapak bu sholat berjamaah dengan anaknya dari SD bu. Wah nih baru contoh nih. Dari anak jantannya dua-dua nih SD sholat berjamaah maghrib di rumah sampai anaknya kuliah di Lalamu tuh 12-an tahun berarti. Begitu anaknya kuliah di Palembang balik kan rumahnya rumah panggung kan ada tabir tuh. Rumah panggung itu kan rumah dari ruang tamu dengan itu kan ada tabirnya. Anaknya dibalik tabir apa kata bapaknya? Hei, kamu tetap sholat berjamaah dengan bapak maghrib kok? Ya pak kata adiknya. Abangnya ngatur hebat deh ya bapak. Dia sholat berjamaah gitu dari SD sampai ini kuliah nih Yonian kak. Tapi itulah kata abangnya bapak nih tiap kali sholat ada 2 ayat lain ya. Apa bang? Ya itulah kali itu kuliah keluhu dari kita SD sampai anak kuliah kok masih ayat kuliah keluhu. Apa ketik ayat lain ya bapak? Rupa bapaknya dengar anaknya ngatur. Anak tak tahu kalau bapaknya tahu. Kata bapaknya kau tunggu maghrib ya. Maghrib tidak aku pakai dia ya tuh. Pas maghrib pak, anaknya dua-dua jantan, ibunya di situ, jom bapaknya imam. Qurqamati salat, qurqamati salat, la ilaha illallah. Abangnya ngatur dik. Dia ngatur bapak di belakang. Rupa bapak nih pak nak tukar ayat baru, karena ayat baru ingat pakal tengah lupa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitu adik. Amin. Ini amin optimis apa pesimis ya pasti ayat tula itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna diam. Anaknya diam pula. Inna yang manoko. Ulang lagi sebab pak kalau anak beda nolong. Inna. Belum juga anak malas. Yang ketiga nolenian anaknya bingung ina yang mano ina atau ina apa ina anzalna kita sebut ina yang ko nak yang ko ay kacau banyak kok ay kata anak biarlah dulu kalau ketiga ko ingat rupa ketiga nolenian ndak ingat ginian inna anak yang tua langsung jawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maka bapak hoi, bukan ayat tuh, ayat lain. Nah dibaca kok. Apa kata ibunya? Sudahlah bang, pakai ayat lamu tulah. Nah, ngulang lagi komat, ngulang lagi takbiratul ihram, ngulang ayat lamu, selesai sholat. Coba pak, gede. Elok berjamaah, cuman tulang anak protes. Nah itulah pak kadang-kadang mungkin bisa jadi masalah terjadi di tengah kita karena sholat belum benar. Dan insya Allah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kadang-kadang saya berpikir subhanallah ya Allah, terima kasih ya Allah. Untung nian Bapak Ibu, Allah tidak seperangai dengan orang teratai. Kalau Allah seperangai, habis matahari. Mungkin habis nian sejambi se Sumatera Selatan, habis jangan-jangan se Indonesia. Men Allah seperangai dengan wong Batanghari. Karena wong Batanghari ini Bu insya Allah sama dengan saya mudah juga marah. Ibu tuh coba saya tanya ibu-ibu. Kalau ibu manggil anak 3 kali tidak datang, apa masih senyum apa marah kira-kira? Pasti. Ya nak? Nah ibu manggil anak. Elok nih nama pertama dipanggil. Mana anak jadi kok? Ah tuh nah. Hei Sak. Sak. Balik. Ada nama Sak sih kok. Bukan Ishak di siko, Ishak di Lingau. Woi Ishak, balik. Rupa Ishak tidak balik, nak balik. Apa mak? Balik. Tidak nak balik, masih main dulu. Mulai ibu naik darahnya. Tidak balik ya. Hohak. Nah lah hohak. Hilang ishanya, tinggal hak lagi. Hohak. Hohak masih tidak balik. Apa panggilan ibu? Hoi, setan. Gila tinggal lagi urak lah setan
Masih juga setan ndak balik kemana ibu? Ibu datangnya anak sedang main tuh, nah ibu marahi, dijewer telingonya, kau nakal nih anak, yo ya Allah, nak ubu ya manggil kau nak, Allah kenakal ke buko, subhanallah, dari anak nakal sampai ke bapak, nakal kalau, kata bapak sedang ngopi, lah keno pula, saudara anak yang nakal aku keno, ini kadang ibu-ibu kalau nyakap nyepek nyepak, ngatu anak. Atau suami sekali jalan ya kan, tapi bukan ibu di siko, ibu di lingau begitu. Mana ibu di siko, insya Allah samu baik. Hei pak, bapak, ibu manggil 3 kali manggil anak tidak datang, dijewer telinga. Kenapa anak tuh kita panggil tidak datang kita marah? Karena semua keperluannya kita yang nyamil. Maka tidak pantas anak kalau dipanggil orang tua tidak datang, kurang ajar. Bagaimana Allah makan minum kita, napas pernapasan kita, seluruh atribut duniawi kita, seluruh anggota tubuh kita ini hadiah dari Allah. Setiap saat keinginan kita selalu bertambah. Kadang-kadang maaf Bapak, semakin banyak hajat kita dengan Allah. Ada orang yang dipanggil 5 kali sehari semalam, 15 tahun tidak datang-datang. Kira-kira men Allah seperangai habisnya gitu. Dipanggil subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh, jangankan yang jauh dari masjid, rumah yang dekat masjid. Kata malaikat caca, hidup nak baik, rezeki nak banyak, sembahyang 15 tahun subuh tak datang-datang, nak mati. Ayo kalau subuh kau ngantuk, panggil zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku baru lagu kok. Ya, kalau saya balik ke dusun waktu santri dulu bingung mengrupik. Alah kebanyak wong azan neriko, padahal tulah yang azan. Begitu zuhur, ada yang sholat pas zuhur dipanggil di masjid, lewat sebelah masjid sambil bersiul, lagunya cecak rowo lagi. Masya Allah. Asar lewat, ngapu ibu, sepako nonton utaran, sepako main bola, ya kan? Sepako lagi masih di pasar, sepako lagi masih dalam perjalanan. Asar tuh, maghrib lewat. Pas sholat maghrib, adalah selamat dikit. Setiap hari demikian. Bagaimana kita ingin ditambah hidup kita menjadi lebih baik? Kalau yang satu ini saja kita belum menyempurnakannya. Maka Bapak Ibu, ketika kita ingin mengawali sesuatu perubahan ke arah yang lebih baik, dimulailah dengan menyempurnakan sholat 5 waktu. Kenapa Bapak Ibu? Karena akhir dari kesimpulan ceramah saya ini Bu, karena kita ini pasti akan mati. Ya dah? Siapa yang tidak pakai mati di sini? Kau Pak tolong angkat tangan, aku nak nyengok muka. Jangankan orang teratai, Pak Jokowi Presiden ke-7 Republik Indonesia, insya Allah nanti jangan sekarang, nantinya pas umurnya insya Allah mati. Zumi Zola Gubernur Jambi, insya Allah mati juga. Pas Bupati Batanghari berangkat, Pak Camat, Pak Lurah, ada orangnya. Kalau ada orang yang dosa disebut mati diam. Aku tadi pelan-pelan. Ustad mati, preman berangkat, seluruh kita nih Bu mati. Kalau cuman yang beda tuh waktu be. Saya terakhir, kamu duluan, silakan. Atau bapak ibu yang duluan, aku terakhir. Tidak apa-apa. Masih nak terakhir dulu lah. Tapi tidak baca apa. Ukuran tidak bisa ngukur tuh. Terakhir sebentar, terakhir udah mati pasti datang. Apa mati itu ngabis urusan nih Bu? Bukan. Urusan pertama yang terberat yang akan kita tinggalkan sebelum mati, itu urusan berat. Apa? Pertama kita harus meninggalkan orang yang kita sayangi. Bapak saya yakin istri bapak sayangnya sama bapak. Saya mau tanya ibu di situ. Ibu sayang sama suami? Alah kedikit ibu saya. Datang sama suami. Nah, itu tuh yang lebosan itu. Coba waktu pengantin baru, sayang, ayo, enggak sayang sama suami.
Yang itu pun yang nyegak pula. Saya yakinlah ibu tuh sayang sama suami. Ulang lagi. Kok kuat bu, ibadah nggak tuh sayang tuh. Ini kadang pak ada orang, bukan ibu di sini, ibu di Linggau dulu ya. Kan ibu kadang sering heran. Kalau bapak lihat biduan, tahu biduan? Tengok kalau bapak nengok biduan, kadang mata tidak berkedip lagi. Kata ibu, bang, Stefan, bang, astagfirullah. Mudah ibu tegur tak kamu sudah. Ibu balik ke rumah marah, dasar abang jelalatan. Istri aduh masih kekanjian. Seharusnya dalam hati ibu pikir, artinya suami ini pengen yang macam ini. Beres. Nah, di kamar kayak macam biduan lah. Apa? Ini biduan dan suami nengok biduan marah, dia di rumah ada kayak biduan. Coba lebih seksi dari biduan. Aman bapak di rumah. Ini kapan pergi pengajian yo elok pecipap lipstick dengan suami. 3 hari suami di rumah, 3 hari dia gosok gigi. 3 hari suami di rumah, 3 hari pula tidak mandi. Kadang tidur nah pakai baju daster lah bolong sebelah pula. Yang kagak sambung lepas sambung sebelah dengan peniti. Nah, kata suami, kadang pakai masker ibu tebal. Tinggal mato betul. Saya nanya, ibu sayang enggak sama suami? Ayo lah macam tu lah. Dengarlah pak, ibu nak sayang tu, laku jauh-jauh nak nyebut sayang. Saya mau tanya lagi bu, kalau suami ibu mati besok, mau ikut masuk kubur? Nah, tu yang kacak jawab, dak. Udah? Dak ikut. Mungkin ibu nanya, Ustaz, kalau suami itu kami ini mati, suami itu ikut dan masuk kubur? Saya jawabnya, wakil bapak-bapak. Kalau istri meninggal dunia ibu, minta maaf, balik le dewe. Kami masih banyak urusan. Dak ikut juga kan? Apa yang ibu pakai hari ini? Baju bagus-bagus ya. Tinggal semua. Nih, warna-warni masih lelok nih aku tengok baju ini. Udah selesai kreditnya belum? Baju bagus tinggal pak. Batu aki, cincin yang bagus tinggal. Jam tinggal, gigi palsu lepas. Hah? HP tidak bisa dibawa. Bang, kalau saya mati tolong cas HP blur ke tu penuh. Ngapa ke malaikat nanya saya tidak terjawab, aku SMS yo. Maaf, sinyal dah masuk kuburan. Tinggal. Apa yang ikut kita masuk kubur, Pak? Tidak ada. Cuma 3 lembar kain putih. Ngantarkan jenazah kita ke kuburan pun bukan dengan mobil yang kita beli, yang merek Fortune, Pajero apa itu. Yang kita kendaraan khusus buat mayit. Kaya miskin dia mati pejabat atau bukan, dia akan dimasukkan ke dalam kendaraan khusus, kendaraan yang paling angker di dunia, namanya Ringo. Apa aku sebut paling angker di dunia kendaraan itu? Karena siapa yang masuk ke dalam itu pasti mati. Ada tak naik Ringo itu masih hidup? Ada kan? Dari rumah ke kuburan berisi, balik kosong tuh. Kata yang mikul, ayo, siapa nak balik gratis? Kata Datuk, naik apa? Koha, nunjuk Ringo. Kata Datuk, minta maaf, aku bila jalan ngesot daripada aku naik tu. Coba sekali Pak warga Teratai, angkat Ringo, titip rumah Pak Lurah. Kepada Pak Lurah yang kami hormati, sebagai penghormatan kami, sebagai ujian sayang Bapak atau tidak kepada rakyatnya, maka kami akan nitip Ringo kepada Bapak seminggu saja Pak, nanti kami ambil sendiri. Kata Pak Lurah, bukan urusan sayang, kamu nanya dengan aku lah sayang nian, tapi urusan Ringo diletak di rumahku, aku besok menghadap obati. Ngapa Pak, aku nak buat surat pengunduran diri, biar aku tak jadi lurah daripada Ringo di rumah aku seminggu. Urung Pak Lurah nak jadi lurah, nian. Siapa nak Ringo di rumah? Begitu masuk kubur Pak, tanah kita rata jadi satu, orang semua pulang, datang 2 orang malaikat yang akan menanyai kita. Tak bisa Pak dihafal-hafal. Agak ibu ada andalan. Ayo Ustaz aman. Aku ujian kemarin sertifikasi. Tak pakai itu hafalan, tak tahu apa soalnya. Ini kula tahu soalnya. Lah bocor soal kuburan bu. Yang bocornya rombongan P3N tuh nah. Saudara, sebentar lagi datang 2 orang malaikat bernama Munkar Nakir. Bila bertanya kepadamu, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Jawab dengan tenang, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lah bocor tuh soal. Enggak usah susah kamu. Tinggal jawab lagi. Tapi apakah dengan bocoran itu kita bisa jawab dengan hafalan? Tidak bisa. Yang bisa adalah amal soleh. Tapi saya yakin ya nih Pak staf ahli yang orang datang-datang kok. Ini insyaallah terjawab galuk.
Apalagi orang teratai kok, terlewat dia jawab. Kalau udah disetop malaikat terus yo. Kalau kami linggau tuh Pak ditanya seulang tuh lah jawab. Marabuka, siapa Tuhanmu? Allah, Rabbi. Kami macam itulah kalau kami linggau. Kalau orang teratai kok dah. Marabuka, siapa Tuhanmu? Allah, Rabbi, Rabbuna, Rabbukum, lana amaluna, walakum a'malukum, khalaqtana, khalaqtukum. Atau malaikat stop. Lah benar lah tuh lah benar lah. Kata malaikat sebelah, wong mano? Kamu kena tahu mantan lurah. Alhamdulillah. Itu terlewat. Wong teratai ditanya Nabi, wahai Pak, man nabiuka? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kami jawab tulah, selesai. Jawab sekali, jawab sekali. Kalau si koda do, 2-3 ulang dia. Man nabiuka? Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidul anbiya'i wal mursalin wa suhada'i was salihin. Kata malaikat stop. Salihin tu nama datuk kawan. Untung sana nama datuknya. Mandak tu apa disebut lagi. Itu orang teratai. Alhamdulillah. Apa jadi labu? Aku lah dah telah pergi lah 2 jam tegak kau. Aku dari tadi kau. Tadi kau ingat aku tegak muka bukan bergaya, lutut sakit. Dia kata ibu inayali tu gaya ni kan. Bukan gaya, lutut sakit kau. Jadi lah kaman kau pula. Kau lah tegak, lagi pinggang aku lah sakit. Jadi Bapak Ibu, artinya cuma 2 oleh-oleh menurut saya yang paling berharga buat saya. Pertama, kita hadirkan keberkahan. Kalau selama ini ada sulit, jangan-jangan berkah itu ditarik oleh Allah. Cara menarik kembali keberkahan itu untuk dasar landasan dia akan berlabuh. Kemana dia berlabuh berkah ini? Kita harus bersihkan dulu dengan menyempurnakan sholat 5 waktu. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama untuk menyempurnakan ibadah yang satu ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ke depan menjadi yang lebih baik, dan insya Allah usaha kita, anak-anak kita, rumah tangga kita lebih diberkahi, dan mudah-mudahan kabupaten yang kita cintai ini menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih Bapak Ketua Panitia telah mengundang kami, Bapak saya yang sudah menyiapkan makan tadi. Kemudian mohon doanya Bapak Ibu, kami akan pulang. Mungkin tidak ke Lubuk Linggau, saya harus nginap di rumah ibu saya di Rupit, karena besok saya akan cuma ke Sarolangun Jambi sambil silaturahim dengan ibu saya. Karena itu kami mohon Bapak Ibu mendoakan kami perjalanan lebih kurang 4,5 jam sampai 5 jam menuju Rupit. Saya minta doanya selamat dalam perjalanan, jauh balak, jauh bencana, jauh kecelakaan, dan insya Allah pada saatnya nanti mungkin Bapak Ibu jika berkenan kita akan bisa berjumpa kembali. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Al-Ustaz Aziz PDI. Semoga dengan pencerahannya kepada kita semua, apa-apa yang saja yang tahu. Ya Rasulullah ya